Halo semua, perkenalkan nama saya Felix Suwanto. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang PDM, DDL, dan DML mengenai sebuah konsep basis data. Jadi pada video ini akan membahas yang pertama yaitu tentang Physical Data Model atau PDM dengan subtopik key, tabel, relasi, tipe data, historical, retur, pembuatan PDM dengan diagrams.net atau draw.io, kemudian sudut pandang kolom dan data, serta implementasi PDM. Kemudian yang kedua ada Data Definition Language atau DDL, yang subtopiknya adalah create, alter, dan drop. Dan yang terakhir ada Data Manipulation Language atau DML, subtopiknya yaitu insert, update, delete, select, group by, order by, limit, agregasi yaitu count, sum, dan average. Kemudian ada S sebagai atau yang lebih dikenal sebagai alias. Kemudian ada join. Yang pertama yaitu key. Key terbagi menjadi dua, yaitu primary key dan foreign key. Primary key pada field dari suatu tabel menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Primary key menjadikan tiap record memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu sama lainnya atau unik. Tujuan primary key adalah ketika hendak membuat query seperti mengubah atau memodifikasi setiap baris tanpa harus mengganggu baris lain di tabel yang sama. Syarat dari primary key: yang pertama, kolom yang didefinisikan sebagai primary key harus bersifat not null. Kemudian fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut harus terisi atau tidak boleh kosong. Jika dilakukan penginputan data namun tidak memberikan nilai pada kolom tersebut, maka akan terjadi error dalam database. Kemudian yang kedua, tidak boleh terdapat nilai data yang sama di dalam kolom atau field tersebut. Kemudian yang ketiga, primary key yang datanya sudah dipakai menjadi foreign key di tabel lain, datanya tidak boleh dihapus. Cara agar tidak terlihat yaitu bagi programmer dapat menonaktifkan datanya atau soft delete. Kemudian foreign key merupakan suatu field dalam suatu tabel yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Berbeda dengan primary key, foreign key dapat menerima nilai null. Oleh karena itu, foreign key tidak memiliki fungsi untuk mengidentifikasi record yang terdapat dalam tabel. Selain itu, foreign key juga dapat menerima nilai yang duplikat. Kita tidak dapat menambahkan nilai ke dalam foreign key jika nilai tersebut tidak tersedia di dalam kolom primary key, sebab syarat nilai dalam foreign key merupakan nilai rujukan dari kolom primary key. Kita dapat menghapus suatu nilai yang berasal dari kolom foreign key tanpa mengganggu record lain, dan juga tanpa harus mengetahui apakah nilai tersebut merupakan nilai yang dirujuk dari primary key atau tidak. Kemudian ada tabel. Tabel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tabel master dan tabel transaksi. Tabel master adalah tabel yang dapat berdiri sendiri. Datanya cenderung tidak berubah-ubah. Setiap data pada tabel master memiliki kode unik atau berbeda sebagai pengenal dari data-data yang ada di dalamnya yang berguna untuk proses pengelolaan data berikutnya. Contohnya pada tabel customer itu ada ID customer, nama, telepon, alamat. Kemudian pada tabel barang ada ID barang, nama, stok, dan harga. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi itu bersifat relatif, datanya dapat berubah dan bergantung pada tabel master. Contohnya yaitu tabel pembelian yang dimana ada ID pembelian, ID customer yang merupakan foreign key dari tabel customer, dan juga ID barang yang merupakan foreign key dari barang, tabel barang. Kemudian ada jumlah dan harga.
Selanjutnya ada relasi. Relasi yang pertama yaitu one-to-one, atau setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, setiap orang hanya boleh memiliki satu KTP atau satu paspor. Kemudian pada relasi one-to-one, kita tidak perlu memisahkan tabel penduduk dengan tabel KTP, karena data yang diisi itu hanya satu untuk satu. Jadi kita dapat langsung menggabungkannya pada sebuah tabel, yaitu tabel KTP, di mana sudah langsung memiliki atribut nama, alamat, umur, dan data lain. Kemudian yang kedua ada one to many atau many to one. Setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu data atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya, satu customer dapat membeli beberapa barang. Implementasinya dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu tabel customer dan tabel barang. ID pada tabel customer dan ID barang akan dihubungkan pada sebuah tabel baru, yaitu tabel pembelian yang menampung ID customer serta ID barang beserta jumlah dan harga pembelian. Kemudian yang terakhir ada many to many, yaitu banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tabel pertama dan tabel kedua adalah banyak berbanding banyak. Contohnya, dalam satu transaksi boleh diisi dengan banyak barang, dan satu barang dapat diisi ke dalam banyak transaksi. Namun, untuk pembuatan PDM-nya, kita tidak boleh langsung menghubungkan dari ID barang ke tabel transaksi. Mengapa kita harus membuat sebuah tabel baru, yaitu detail transaksi? Karena tabel barang hubungannya many to many dengan transaksi, sehingga pada tabel barang maupun tabel transaksi nantinya akan terdapat banyak duplikasi. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah tabel baru, yaitu detail transaksi. Kemudian ada tipe data. Tipe data yang pertama ada numerik atau tipe data angka, merupakan tipe data yang dapat digunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Yang pertama ada tiny int, kemudian ada small int, medium int, big int, float, double, real, decimal, dan numerik. Kemudian ada tipe data text atau string, merupakan tipe data yang bisa digunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Tipe data text ada char, varchar, tiny text, text, medium text, dan long text. Kemudian ada tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan. Yang pertama ada date yang dapat menyimpan tanggal, kemudian ada time menyimpan waktu, date time menyimpan tanggal dan waktu, dan year untuk menyimpan tahun. Pada sebuah kasus, ketika kita membuat tabel historical, kita tidak boleh langsung menghubungkan dari misalnya pejabat langsung ke desa. Mengapa demikian? Karena pejabat tersebut akan berganti setiap periode. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah tabel baru, yaitu kepdes. Tabel baru tersebut akan diisi atribut yang berkaitan dengan historical, seperti periode dan is aktif. Dan tidak lupa juga, setelah kita membahas tentang tipe data, atribut pada tiap kolom
seperti ID pejabat, nama, telepon, itu kita harus sertakan juga tipe datanya di samping dari nama atribut. Seperti ID pejabat yang biasanya akan digunakan tipe data bin, karena ID pejabat itu akan bertambah seterusnya. Kemudian yang di dalam kurung itu merupakan byte yang ditampung. 8 byte itu bisa menampung hingga 8 angka. Usahakan ketika kita membuat sebuah database, kita mengatur kolom tersebut dengan anggapan data yang terbanyak. Mengapa? Supaya ketika dalam proses penginputan data tidak akan terjadi error karena data yang tidak cukup untuk ditampung. Kemudian ada return. Return itu adalah sebuah proses pengembalian barang yang dilakukan oleh pegawai dari sebuah toko kepada supplier ketika dia menemukan bahwa barang tersebut ada sebuah kecacatan. Sebenarnya return ini bukan hanya dari pegawai toko kepada supplier, bisa juga dari customer, pembeli, kepada sebuah toko. Namun sebagai contoh saya mengambil pengembalian atau return dari pegawai toko dengan supplier. PDM-nya dapat dilihat seperti berikut. Kemudian membuat PDM dengan diagrams.net. Jadi ini adalah diagrams.net, ini adalah simbolnya. Link websitenya adalah www.diagrams.net. Kemudian kita dapat mendownload aplikasinya melalui link berikut. Kita dapat menggunakan diagrams.net ini untuk membuat rancangan PDM kita. Coba kita masuk ke link websitenya. Jadi pada websitenya kita dapat memilih untuk start atau download. Jika kita memilih download, kita akan ditujukan untuk mendownload salah satu dari file draw.io. Kemudian kita akan start saja. Kemudian nanti dia akan pertama-tama disuruh hubungkan dulu dengan akun kita, tinggal dihubungkan saja. Kemudian saya karena sudah pernah membuat, saya akan open existing diagram. Kemudian saya akan upload dari device saya, yaitu waskabd. Jadi di sini dapat dilihat adalah merupakan file-file atau nantinya saya ekspor menjadi gambar yang saya gunakan di PPT tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat atau mereplikasi salah satunya. Sebagai contoh saya ambil yang return. Jadi pertama kita ke bagian kiri, kemudian kita pilih yang entity relation, kemudian ada table yang pertama. Table ini yang nanti harus diingat pada PDM kita belum menyentuh atau membahas tentang data, melainkan kita hanya baru membuat rancangan sebuah database atau struktur luarnya saja yang berisi tabel beserta relasi antar tabel dengan atribut-atribut pada tabel tersebut. Kemudian ini nantinya akan menjadi kolom yang menjadi bagian dari tabel tersebut atau pada suatu database. Ini
kita ketikkan barang, kemudian di sini kita bisa ganti menjadi ID barang. Jangan lupa masukkan tipe datanya, yaitu begin. Kemudian nama beserta tipe data. Stok. Dan yang terakhir harga. Buat juga seperti cara yang tadi untuk tabel supplier dan juga pegawai. Kemudian kita akan membuat tabel pengadaan. Tabel pengadaan di sini dia menampung foreign key dari masing-masing tabel supplier, barang, dan pegawai. Kita juga dapat memperbesar tabelnya dengan menarik sisi-sisi pada tabel tersebut. Kemudian atribut yang menjadi foreign key itu biasanya dicetak tebal, tekan Ctrl pada keyboard lalu B, maka dia akan otomatis menjadi bold. Kemudian di sini kita perlu tulis dengan FK sebagai penanda dia jadi foreign key, dan juga kita Ctrl bold beserta dengan kemudian kita tarik relasi dari tabel supplier menuju ke pengadaan. Lalu kita lihat di sini, ini garisnya masih merupakan garis panah. Kita harus mengubahnya menjadi one to many atau sesuai dengan garis atau relasi yang menunjukkan hubungan antara kedua tabel tersebut. Lakukan juga untuk ID barang dan ID pegawai. Kemudian jika atributnya kurang, kita dapat menambahkannya dengan kita klik kanan lalu duplicate. Dan juga tabel retur pengadaan. Dengan demikian selesailah kita membuat sebuah contoh atau sampel PDM yang merupakan sebagian dari sebuah PDM penuh atau PDM yang jadi. Setelah yang pertama ada table atau tabel.
Sebuah tabel merupakan kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris, record, dan kolom atau field. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Kemudian ada field atau kolom. Field merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya akan tersimpan. Kemudian ada record atau baris. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Kemudian ada data, merupakan informasi yang disimpan pada tiap elemen. Isi atribut disebut nilai data. Kemudian yang terakhir ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Implementasi PDM yang saya buat yaitu bengkel. Jadi yang pertama itu ada supplier, seperti yang sudah tadi dijelaskan pada bagian retur. Kemudian ada historical juga, yaitu pada JAPE, jabatan pegawai. Kemudian ada transaksi, tabel transaksi yaitu transaksi jasa dan detail transaksi jasa, beserta juga penjualan, detail penjualan. Kemudian ada, selain itu ada pengadaan, ada juga pegawai, ada pelanggan, dan juga jasa. Kemudian tabel master pada atau tabel utama pada PDM bengkel ini ada beberapa, yaitu supplier, barang, kemudian jabatan, upah mekanik, jasa, diskon, dan pelanggan. Kemudian tidak lupa juga pada tiap atribut dari tabel. Setiap atribut pada tiap tabel ada diisi dengan tipe data yang sesuai dengan yang nantinya akan digunakan. Untuk membuat sebuah DDL atau Data Definition Language, kita perlu untuk mendownload XAMPP terlebih dahulu. Pertama kita buka Google, kemudian ketikkan saja XAMPP download. Kemudian yang situs pertama, kemudian tinggal kita pilih sesuai dengan versinya. Usahakan versi yang tertinggi biar dia fiturnya up to date. Setelah mendownload, kita dapat membukanya dengan mengetikkan XAMPP control panel. Kemudian kita start Apache dan MySQL. Sampai sudah running, kita tinggal ke search, kemudian ketikkan cmd atau command prompt. Kemudian untuk memasuki ke SQL tersebut, kita tinggal mengetikkan sintaks sebagai berikut. Pertama cd, kemudian cd XAMPP, kemudian cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian MySQL -u root -p, kemudian enterkan saja. Pada tab ini kita sudah masuk ke SQL-nya. Tab selanjutnya kita akan terlebih dahulu harus membuat database untuk menampung tabel-tabel yang akan kita buat. Jadi kita akan mengetikkan sintaks sebagai berikut.
dengan namanya, misalnya tugas. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita dapat memunculkan atau menampilkan database apa saja yang ada dengan sintaks show database. Kemudian kita untuk mengaktifkan database tersebut kita pakai use, kemudian nama databasenya. Nah, pada tahap ini kita sudah menggunakan database yang barusan kita buat, yaitu tugas. Kemudian tentunya tabel pada default itu belum ada atau empty. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel kendaraan dengan sintaks sebagai berikut. Dengan atribut ID kendaraan, tipe datanya BN, kemudian auto increment not null karena dia merupakan primary key, jadi dia tidak boleh null. Kemudian ada nama kendaraan, ini tipe data char, kemudian nomor polis, dan tipe data varchar. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung titik koma. Kemudian kita dapat menampilkan tabel yang sudah dibuat dengan menggunakan syntax show tables. Kemudian untuk menampilkan isi tabel kendaraan kita bisa menggunakan dash kendaraan. Misalnya seperti tipe data pada nama penduduk ingin diubah, kita dapat menggunakan sintaks alter table penduduk. Kemudian modify kolom yang ingin diubah, misalnya nama underscore penduduk. Kita ingin mengubah tipe datanya menjadi char 50. Sekarang kita akan melihat tabel penduduk yang sudah kita ubah tipe datanya. Dapat kita lihat di sini tipe data nama penduduk sudah menjadi char 50. Kemudian kita dapat menambahkan kolom pada tabel penduduk untuk mengisikan foreign key dari tabel kendaraan. Sintaksnya sebagai berikut: alter tabel penduduk, add kolom ID. Misalnya kita mau membuat foreign key untuk ID kendaraan, kemudian dengan tipe datanya dan kita mau tempatkan kolom ID kendaraan itu setelah ID penduduk. Kita bisa ketikkan after ID penduduk.
Kemudian kita tampilkan tabel penduduk yang sekarang. Dapat kita lihat di sini sudah ada tambah satu atribut, yaitu ID kendaraan pada tabel penduduk. Kemudian kita akan menetapkan ID kendaraan tadi sebagai foreign key pada tabel penduduk. Caranya yaitu dapat kita lakukan dengan sintaks sebagai berikut. Alter tabel penduduk. Add foreign key. Nah, dapat kita lihat di sini yang tadi sebelumnya ID kendaraan itu tidak ada atau bukan merupakan foreign key, sekarang sudah menjadi foreign key pada tabel penduduk. Untuk kasus drop, kita tidak boleh drop tabel yang sudah direlasikan. Kita harus duluan drop parent table terlebih dahulu. Pada kasus ini yaitu tabel penduduk. Kemudian kita bisa langsung membuat satu tabel yang berelasi dengan tabel kendaraan. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita membuat kolom ID kendaraan untuk memuat foreign key yang akan kita ambil dari tabel kendaraan nantinya. Berikut ini adalah sintaks untuk membuat foreign key ID kendaraan dari tabel kendaraan. Kolomnya itu ID underscore kendaraan. Kemudian kita tambahkan keterangan
dan kita selesai. Sudah ada menjadi 2 tabel, dan kita akan melihat isi dari tabel penduduk yang baru saja kita buat. Nah, langsung dia muncul kolom untuk ID kendaraan, di mana dia merupakan foreign key dari tabel kendaraan pada tabel penduduk. Kemudian kita dapat melihat hasil DDL atau Data Definition Language yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan CMD melalui localhost phpMyAdmin, yaitu dengan mengetikkan localhost kemudian pilih di bagian phpMyAdmin. Dan harus diingat, untuk membuka phpMyAdmin kita harus mengaktifkan XAMPP control panel pada Apache dan MySQL-nya. Kemudian dapat dilihat pada bagian phpMyAdmin sudah muncul database tugas yang kita buat dengan DDL pada CMD. Sudah ada 2 tabel, yaitu tabel kendaraan dan tabel penduduk. Namun isinya masih kosong karena pada DDL kita hanya membuat ID underscore kendaraan, nama kendaraan, dan nomor polisnya, atau sekedar atribut pada sebuah tabel. Sekarang kita masuk ke proses Data Manipulation Language atau DML untuk memasukkan isi data kepada sebuah tabel. Kemudian untuk menginsert data, kita dapat menggunakan sintaks insert info. Nama tabelnya yaitu kendaraan. Kemudian kita isikan atau tuliskan atribut mana saja yang hendak kita isi. Oke, kemudian values-nya untuk data yang bersifat integer tidak perlu memakai tanda petik, dan untuk data yang bersifat karakter harus menggunakan tanda petik, misalnya CRV. Dan BK-nya atau nomor polis. Kemudian untuk memasukkannya kita blok, kemudian kita tekan kiri, dan baris pun berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat, nah, pada sini sudah masuk ID kendaraan 1, nama kendaraannya itu CRV, nomor polisnya dengan BK sekian. Kemudian jika kita mau mengubah data di sini, kita dapat menggunakan sintaks update, kemudian nama dari tabelnya, kemudian set. Misalnya yang hendak kita ganti itu nama kendaraannya, yaitu nama kendaraan, dimana value-nya itu menjadi HRV. Ini harus dipakai tanda petik.
Kemudian kita blok dan kita bisa simulasikan, kita bisa melihat ada satu baris yang cocok, dan kalau sudah yakin atau sudah benar kita dapat kirim untuk mengubah datanya. Kemudian kita lihat yang tadi nama kendaraannya dari CRV sekarang sudah berubah menjadi HRV. Sintaks delete yaitu delete from tabelnya yaitu kendaraan, where nama atributnya misalkan kita ingin menghapus yang ada tulisan RV untuk nama kendaraannya, kita bisa menggunakan where atribut where nama kendaraannya itu like. Jadi fungsi like di sini dia akan mencari data yang ada persen atau apapun yang ada tulisan RV-nya. Jadi data yang CRV dan HRV dia akan dihapus. Kita simulasikan ya, ada dua baris yaitu CRV dan HRV. Dan jika kita kirim maka dia akan hapus. Data yang mengandung nama kendaraan CRV dan HRV pun sudah dihapus. Kemudian masuk ke select, dimana sekarang sudah saya tambah beberapa data untuk nantinya digunakan untuk menjalankan select. Untuk menampilkan kelima data ini kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Bintang ini artinya semua dari tabelnya yaitu kendaraan, where kita buat satu, ini artinya yang ada data. Jadi jika kita blok dan kita jalankan maka dia akan menampilkan baris 0 sampai 4 yaitu totalnya ada 5 ya, seperti data di sini. Selain itu kita juga dapat menampilkan beberapa atribut saja pada tabel, yaitu dengan sintaks sebagai berikut. Selain menggunakan bintang yang untuk menampilkan semua, kita dapat menyebutkan atau menuliskan langsung atributnya supaya dia yang ditampilkan hanya atribut yang kita ketik. Misalnya ID kendaraan, kemudian saya mau dia punya nama kendaraan, tanpa nomor polis, berarti cukup 2 semua. Lalu from tabelnya itu kendaraan, where dia dan data. Kita jalankan. Nah, dia hanya menampilkan ID kendaraan dan nama kendaraan tanpa nomor polis. Kemudian kita juga dapat menggunakan tanda seperti berikut.
dimana ID kendaraan yang diminta itu dia lebih dari 2. Jadi dia akan menampilkan ID kendaraan 3, 4, dan 5. ID kendaraannya yang ditampilkan 3, 4, dan 5. Seperti biasa kita select, misalnya kita mau dari ID kendaraan, kemudian namanya juga, dari tabel kendaraan kita mau group by nama kendaraan. Jika kita blok dan kita run, maka akan menampilkan 3 baris di mana dia hanya menampilkan CRV, HRV, dan Mobilio. Mengapa dilakukan demikian? Karena jika kita menggunakan group by, jika ada nama kendaraan yang double, itu dia hanya akan menampilkan yang paling pertama, CRV yang pertama dan HRV yang pertama, dan CRV pertama dan Mobilio yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke order by. Seperti biasa, select semuanya, kemudian from kendaraan, order by ID kendaraan itu kita buat descending. Dia berarti dari ID 5 sampai ke ID 1. Sekarang, dia akan muncul dia akan disusun dari 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita akan menampilkan data pada ID kendaraan di mana kita limit hanya cuma 3 yang muncul. Kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Limitnya 3. Dia akan menampilkan data pada ID kendaraan 1, 2, dan 3 saja. Pada tabel kendaraan sudah saya tambahkan satu kolom baru, yaitu kolom harga, di mana datanya itu untuk CRV harganya 464 juta, HRV 297 juta, dan Mobilio 203 juta. Cara membuat kolom ini sudah dijelaskan pada segmen video sebelumnya, yaitu pada DDL dengan menggunakan add kolom, dan juga untuk menginput atau mengisi datanya itu dengan insert into. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan syntax count. Jadi sintaksnya itu kita tulis pertama select, kemudian nama kendaraan, count, nama kendaraan, from kendaraan, group by nama kendaraan. Jika kita jalankan sintaks ini, maka dia akan menampilkan nama kendaraan beserta jumlah dari kendaraan tersebut. Yang pertama ada CRV, itu ada 2 jumlah kendaraannya, yaitu
yaitu ID kendaraan 1 dan ID kendaraan 4. HRV cuma ada 1 karena datanya cuma ada 1. Kemudian Mobilio ada 2. Kemudian yang kedua ada sum. Di sini kita akan menggunakan kolom harga yang sudah kita tambahkan pada tabel kendaraan. Pertama, select ID kendaraan, nama kendaraan, nomor polis, sum, harga, from kendaraan, where, nomor polis, like, BK. Jadi sintaks ini bertujuan untuk menghitung sum harga jual kendaraan yang bernomor polisnya itu adalah BK. Coba kita jalankan. Jadi jumlah harga mobil yang bernomor polis BK itu ada sebanyak 964 juta. Namun penggunaan sintaks sum itu harus diperhatikan karena ID kendaraan, nama kendaraan, dan nomor polis yang muncul itu tidak valid. Jadi kita tidak perlu untuk menuliskannya dalam select. Oleh karena data yang lain tidak valid, kita hanya perlu memunculkan sum saja, yaitu dengan select sum harga from kendaraan, where, nomor polis, like, namun jika kita hanya memunculkan sum harganya ini, tidak jelas apa yang ditampilkan di sini 964 juta ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan S atau alias. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan sintaks S sebagai alias dan juga sekaligus untuk menjelaskan pemakaian approach. S. Jadi ini adalah misalnya kita mau membuat harga rata-rata penjualan di Bali. Jadi kita S harga penjualan rata-rata di Bali. Tabel kendaraan, where, nomor polis, like, BK. Coba kita jalankan. Nah, penggunaan S sebagai alias lebih baik untuk menampilkan agregasi karena dapat menjelaskan langsung data ini adalah apa. Jadi misalnya pada ini
333.500.000 ini adalah harga penjualan rata-rata di Bali, yaitu dimana datanya didapat dari 464 juta ditambah dengan 203 juta kemudian dibagi dua, yaitu hasilnya 333,5 juta. Berikut adalah tabel penduduk yang datanya sudah diisikan. Kemudian di sini ada 7 ID penduduk, di mana ID 6 dan 7 sengaja dikosongkan untuk ID kendaraan dan keterangannya. Anggapannya mereka itu tidak mempunyai kendaraan. Dan juga pada tabel kendaraan datanya telah ditambah untuk ID kendaraan 6, yaitu Civic. Pertama kita select untuk atribut atau kolom yang mau ditampilkan. Pada kasus ini saya mengambil penduduk, ID penduduk, kemudian nama penduduk, alamatnya, ID kendaraannya, harga kendaraan, beserta keterangan. From tabelnya itu penduduk, join, inner join dengan tabel kendaraan, kemudian on dia yang diambil sebagai foreign key adalah ID kendaraan. Coba kita jalankan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa inner join itu dia menggabungkan antara tabel penduduk dan tabel kendaraan, di mana yang menjadi foreign key-nya adalah ID kendaraan beserta dengan, dan yang ditampilkan adalah ID kendaraan yang dimiliki oleh ID penduduk. Jadi yang ditampilkan itu pada ID 1 sampai 5 saja yang ada ID kendaraan. Kemudian kita coba ubah untuk penggunaan left join dengan sintaks yang lain tetap sama. Di sini dapat kita lihat jika kita menggunakan left join, maka dia yang menjadi sudut pandangnya adalah dari penduduk, di mana setiap ID dan data pada tabel penduduk itu akan ditampilkan. Namun untuk data kendaraan dan harga serta keterangan, karena mereka di sini nol atau belum diisi, maka dia akan juga ditampilkan nol. Pada right join yang menjadi fokus atau sudut pandangnya yaitu semua data yang berasal dari tabel kendaraan. Dapat dilihat di sini harganya semua dimunculkan yang pada tabel kendaraan beserta ID kendaraannya. Dan kenapa ID kendaraan yang ke-6 itu dia nol? Karena ini tadi kita mengambil sintaksnya itu ID kendaraan merupakan dari tabel penduduk.
Jadi hal ini perlu kita ubah dari tabel kendaraan, maka dia akan menampilkan ID yang keenam, yaitu Civic di sini. Dan juga bisa kita tambahkan nama kendaraannya. Jika kita run, maka dia akan muncul semua data pada tabel kendaraan dari ID pertama sampai 6 beserta dengan data-datanya. Namun jika kita pakai right join yang dimana dia fokus terhadap sudut pandang ID kendaraan, dalam kasus ini kurang tepat karena tidak mungkin tidak ada penduduk namun ada kendaraan itu dan tanpa keterangan pajaknya gitu. Selain itu, penggunaan sintaks join juga dapat digabungkan dengan sintaks yang lain seperti limit maupun where dan juga like. Mari kita coba untuk menggabungkan sintaks-sintaks berikut. Di sini kita akan membuat atau memunculkan data-data di mana keterangannya itu yang belum membayar pajak. Jadi di sini kita menggunakan where keterangan like persen belum, karena dia tidak menghiraukan untuk pajak ini, dia hanya fokus untuk belum. Coba kita run. Nah, di sini kita dapat melihat untuk ID penduduk 3 dan 5 mereka belum membayar pajak sesuai dengan data penduduk. Kemudian kita juga bisa menggabungnya dengan limit. Misalnya kita cuma ingin menampilkan salah satu, berarti kita bisa limit 1. Maka yang ditampilkan adalah limit yang yang paling pertama. Kemudian bisa juga kita untuk mengatur untuk menampilkan yang kedua, yaitu dengan menggunakan limit 1,1. Artinya di sini dia akan spasi atau skip dari data yang pertama ini yang memenuhi permintaan sintaks ini, kemudian dia akan menampilkan sebanyak 1. Jadi jika run akan menampilkan ID penduduk yang 5 tadi. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Sekian pembahasan tentang PDM, DDL, dan DML. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai basis data. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.